tadi berhasil mencegah rudal Iran yang memasuki wilayah Tel Aviv. Dunia kembali tegang. Rudal berterbangan di langit Timur Tengah. Iran dan Israel, dua kekuatan yang berseteru, kini berada di ujung tanduk. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke titik ini? Bagaimana sejarah panjang dan rumit sebuah negara yang berdiri di atas tanah suci bisa memicu konflik global hingga hari ini? Hari ini, kita akan menyelami kisah berdirinya negara Israel. Bukan hanya dari sudut pandang satu pihak, tapi dari awal mula gagasan Zionisme, pertarungan diplomasi dunia, hingga derita dan kemenangan yang menandai kelahirannya. Di akhir abad ke-19, Eropa dilanda gelombang antisemitisme. Diskriminasi terhadap Yahudi bukan lagi hal tersembunyi. Di Rusia, Polandia, Jerman, mereka dianiaya, dibatasi, dan ditakuti. Dalam ketakutan dan ketidakpastian itu, lahirlah sebuah gagasan, Zionisme. Gerakan ini dipelopori oleh seorang jurnalis Yahudi bernama Theodor Herzl. Ia percaya satu-satunya cara umat Yahudi bisa hidup bebas adalah dengan memiliki tanah air sendiri. Tapi, tanah manakah yang mereka pilih? Jawabannya adalah Palestina. Bagi mereka, itu adalah tanah yang dijanjikan. Namun pada saat itu, wilayah itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman dan dihuni mayoritas oleh bangsa Arab, sebuah awal yang akan menandai sejarah besar dan konflik panjang. Conflict, which no one understands anymore. Every day, the powder keg in the Middle East. Tahun 1917, dunia masih berkecamuk dalam Perang Dunia I. Di tengah kekacauan global, muncul sebuah dokumen penting yang akan mengubah sejarah Timur Tengah, Deklarasi Balfour. Dalam sebuah surat resmi yang dikirim oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris, Lord Rothschild, pemerintah Inggris menyatakan dukungannya atas pembentukan Rumah Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Meskipun kalimat dalam surat itu terlihat hati-hati dan menyebut tidak akan merugikan hak-hak sipil komunitas non-Yahudi, dampaknya sangat besar. Deklarasi ini menjadi dasar legitimasi gerakan Zionis dalam kancah internasional. Komunitas Yahudi menyambutnya dengan antusias. Namun, komunitas Arab Palestina melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap masa depan mereka. Setelah Perang Dunia I berakhir dan Kekaisaran Ottoman runtuh, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris melalui sistem mandat yang ditetapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Inggris menjadi otoritas resmi yang mengatur wilayah tersebut. Selama periode mandat Inggris 1920 sampai 1948, jumlah imigran Yahudi yang datang ke Palestina meningkat secara drastis, terutama karena gelombang antisemitisme di Eropa Timur dan kemudian penganiayaan dari Nazi Jerman. Imigrasi ini seringkali dilakukan dengan bantuan organisasi Zionis yang membeli tanah di Palestina dan membangun permukiman Yahudi. Namun, pertumbuhan populasi Yahudi dan pembangunan pemukiman mulai menciptakan ketegangan dengan komunitas Arab lokal. Banyak warga Palestina merasa hak mereka atas tanah dan kehidupan mereka terancam. Bentrokan kecil berubah menjadi kerusuhan besar. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan Arab Palestina tahun 1936-1939, sebuah gerakan perlawanan bersenjata terhadap imigrasi Yahudi dan kekuasaan Inggris. Inggris mencoba meredam konflik dengan berbagai cara.
mulai dari membatasi imigrasi Yahudi hingga mengeluarkan laporan Peel yang mengusulkan pembagian Palestina. Namun solusi-solusi ini justru menimbulkan ketidakpuasan dari kedua belah pihak. They impose themselves. Menjelang akhir mandat Inggris, Palestina berada dalam kondisi krisis. Komunitas Yahudi semakin terorganisir dan bersenjata, sementara komunitas Arab merasa dikhianati oleh kekuatan kolonial. Dunia bersiap menghadapi sebuah keputusan besar, membagi tanah yang disengketakan atau menyaksikan konflik semakin tak terkendali. Its destiny. With the Aaron's Zionist activists, we will tell you about Hamas the world has ever known. Look back at these 15 crucial years, which mark we will follow them in their revolt drama. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia bergulat dengan kenyataan pahit Holocaust. Lebih dari 6 juta orang Yahudi terbunuh dalam genosida sistematis yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman. Gambar-gambar kamp konsentrasi seperti Auschwitz dan Dachau tersebar ke seluruh dunia, membangkitkan rasa bersalah kolektif di kalangan masyarakat internasional. Banyak pengungsi Yahudi yang kehilangan keluarga, tanah air, dan harta benda tidak memiliki tempat untuk pulang. Mereka mengembara dari satu negara ke negara lain seringkali tanpa diterima. Westerbork Transit Camp that we Palestina yang telah lama menjadi impian gerakan Zionis kembali menjadi tujuan utama. Namun Palestina saat itu masih di bawah kekuasaan mandat Inggris dan penuh dengan konflik antara komunitas Yahudi dan Arab. Inggris yang semakin kewalahan menghadapi tekanan dari kedua belah pihak dan dari masyarakat internasional, akhirnya menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah berbagai investigasi dan laporan, pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 181 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi 2 negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Wilayah dibagi berdasarkan persebaran populasi saat itu. Negara Yahudi akan menempati sekitar 55% wilayah, sementara negara Arab akan mendapat 45%. Yerusalem yang memiliki nilai religius tinggi bagi 3 agama besar dunia direncanakan menjadi wilayah internasional di bawah pengawasan PBB. Bagi komunitas Yahudi, resolusi ini merupakan kemenangan politik besar. Setelah puluhan tahun perjuangan, mereka akhirnya mendapatkan legitimasi internasional untuk mendirikan negara mereka sendiri. Para pemimpin Yahudi menyambutnya dengan deklarasi kesiapan membangun negara yang demokratis dan damai. Namun, bagi komunitas Arab Palestina, keputusan ini adalah pengkhianatan. Mereka merasa pembagian itu tidak adil. Meskipun jumlah populasi Arab lebih besar saat itu, mereka hanya mendapat bagian wilayah yang lebih kecil, dan sebagian besar tanah subur masuk ke wilayah negara Yahudi. Mereka juga menolak prinsip dasar pembagian, yaitu pendirian negara Yahudi di atas tanah yang mereka anggap milik leluhur mereka selama ratusan tahun. Sebagian besar negara Arab juga menolak resolusi ini. Mereka menyatakan bahwa masa depan Palestina seharusnya ditentukan oleh penduduk mayoritasnya, bukan oleh kekuatan kolonial atau badan internasional. Penolakan ini menjadi titik awal konflik yang lebih besar. Bentrokan antara kelompok Yahudi dan Arab semakin sering terjadi. Serangan terhadap konvoi, bom di pasar, dan baku tembak antar milisi menjadi pemandangan sehari-hari menjelang berakhirnya mandat Inggris. Dunia bersiap menyaksikan kelahiran sebuah negara baru dan juga pecahnya perang yang tak terhindarkan. urban guerrilla in the Middle East threatens peace. Hari ini, negara Israel berdiri sebagai kekuatan militer dan ekonomi yang kuat di kawasan. Namun, bayangan masa lalu masih membayangi setiap tembok, setiap garis batas, setiap luka yang belum sembuh. Konflik antara Israel dan Palestina bukan hanya soal tanah. Ia adalah soal sejarah, soal identitas, dan soal hak untuk hidup dengan damai. Sejarah berdirinya Israel bukan kisah hitam putih. Ia penuh warna kelabu, perjuangan, harapan, pengorbanan, dan kehilangan. Kita bisa saja berpihak. Kita bisa saja berdebat soal siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di balik setiap angka statistik dan peta perebutan wilayah,
ada manusia, anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan, ibu-ibu yang kehilangan anaknya, kakek nenek yang hidup dengan kenangan rumah yang tak bisa mereka kunjungi kembali. Mempelajari sejarah seperti ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami, agar kita sadar bahwa perdamaian tidak akan lahir dari peluru dan dinding pembatas, tapi dari pengakuan bahwa luka masa lalu tidak bisa disembuhkan dengan penyangkalan, bahwa kebenaran tidak selalu sederhana, dan bahwa keadilan, jika ingin dicapai, harus diawali dengan keberanian untuk melihat seluruh kisah, bukan hanya potongan-potongan yang kita pilih percaya. Semoga suatu hari nanti, sejarah ini bukan lagi alasan untuk saling membenci, melainkan pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih adil, lebih damai, dan lebih manusiawi.